Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanyalah milik Allah yang Maha Pencipta alam semesta, dari semua apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang Maha Pengatur, yang Maha Memberi rizki. Hendaknya kita hanya memohon ampun, meminta pertolongan, dan memuji Allah, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, kesehatan, dan perlindungan, dan jalan yang lurus, sehingga kita bisa selalu dilindungi dan diberi keberkahan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyebab dari kerasnya hati atau sebab-sebab dari kerasnya hati. Saudara seiman, salah satu dari banyaknya kerasnya hati kita dalam menerima hidayah dari Allah adalah yang pertama, lalai dari mengingat Allah, yaitu kita jarang membaca Al-Quran, kita jarang berzikir, kita hanya sesekali membaca Quran, hanya ketika ingat saja. Coba saudara muslimin, kita renungkan sama-sama. Kita tadabbur apa yang telah Allah berikan kepada kita, berupa gunung, laut yang sudah ada, yang di dalamnya sudah Allah beri ikan sehingga kita bisa makan dengannya. Allah hidupkan tumbuh-tumbuhan sehingga kita bisa makan, juga kita memanfaatkan tumbuhan yang Allah beri. Mari kita renungi teman-teman. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi jika kita tidak mengingat Allah, tentu hati kita menjadi keras dan sulit menerima hidayah. Yang kedua, banyak berbuat maksiat. Baik itu maksiat yang kecil maupun maksiat yang besar. Jangan sepelekan saudaraku seiman. Karena maksiat yang kecil itu akan berpotensi menjadi maksiat yang besar. Jika kita menyepelekan maksiat kecil seperti mungkin kita hanya mengambil sedikit barang, lama-kelamaan kita akan menjadi pencuri. Itu yang harus kita hindari, saudaraku seiman. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi surah Al-Baqarah ayat 64. Summa tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakinatukum minal khasirin. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka
Kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu termasuk tergolong orang yang rugi. Jadi saudaraku yang seiman, mari kita muhasabah diri. Apa saja maksiat-maksiat kecil yang sering kita lakukan dan kita sepelekan, agar Allah tidak menarik hidayah dan mengkeraskan hati kita. Baik, yang ketiga, kecintaan kepada dunia dan sibuk bergantung kepadanya. Tentu hati bisa berkarat jika kita hanya mencintai dunia. Kita hanya mengejar dunia, dan dunia, kita tidak mengejar Allah. Sehingga Allah pun tidak lagi memberikan hidayah kepada kita, kecuali Allah ingin kita, Allah sendiri yang memberikan hidayah. Tentu saudaraku seiman, mari kita renungkan sejenak, apakah kita hanya mengejar dunia saja, atau kita hanya mengejar pamor semata, tapi kita tidak mengejar ridhonya Allah, tidak mengejar pahala, tidak mengejar apa yang Allah sukai. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim di surah Al-A'la ayat 17. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di dunia ini hanya fana, pamor semata, kekayaan itu hanya fana. Kita boleh sebagai umat muslim untuk menjadi kaya, tetapi kekayaan itu kita gunakan untuk di jalan Allah, untuk berjihad, untuk menolong agama Allah, bukan untuk mendapat pamor, agar kita dikenal, kita menjadi orang terkaya. Tidak, saudara seiman. Tetapi dengan kekayaan itu kita bisa menarik kepada ketaatan dan wajah Allah. Dan perlu kita renungkan, saudara seiman, semoga senantiasa Allah menjaga hati kita dari ketamakan terhadap dunia. Lalu yang terakhir, panjangnya angan-angan, yaitu kita hanya berangan-angan dalam berbuat soleh. Ada beberapa di antara kita berpikir bahwa saya akan beramal jika saya sudah menjadi orang kaya. Saya akan beramal jika saya sudah memiliki duit segini-segini. Tidak, saudaraku seiman. Beramal baik itu tidak harus menunggu kita menjadi orang kaya. Bahkan amal-amal yang kecil pun itu akan diterima dan dinilai di sisi Allah. Jadi mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan amal kebaikan, untuk mengharap ridho Allah dan mengharap jannah Allah. Dari yang sudah disampaikan tadi adalah beberapa sebab dari kerasnya hati kita dalam menerima hidayah. Masuk pertanyaan, yaitu apa yang harus kita lakukan jika kita menyesal dengan dosa-dosa yang lalu. Baik, saudaraku seiman, tentu kita umat manusia, kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Tentu saja taubat dari dosa adalah penyesalan dan istighfar. Saudaraku seiman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan tentu saja jika kita sudah bertaubat, beristighfar,
senantiasa beristighfar, kembali kepada Allah, dan taat atas apa yang Allah perintahkan. Dan tentu saja setelah itu kita harus berserah diri kepada Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu beberapa waktu yang doa kita akan diijabah. Ada beberapa waktu di mana doa kita tidak akan ditolak, yaitu yang pertama itu di antara azan dan iqamah. Jadi manfaatkan waktu di antara azan dan iqamah kita untuk meminta kepada Allah, untuk berdoa apa yang ingin kita harapkan, kita panjatkan. Yang kedua, di sepertiga malam kita bisa menunaikan sholat lail, kita bisa melakukan sholat tahajud, dan tentu kita juga meminta kepada Allah apa yang kita harapkan. Dan yang terakhir, di saat hujan turun, manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk kita berdoa. Semoga Allah senantiasa mengabulkan permintaan, harapan kita, tentu saja yang baik-baik ya, saudara seiman. Baik, mungkin sekian penjelasan dari beberapa sebab kerasnya hati dalam menerima hidayah. Saya meminta ampun kepada Allah atas kesalahan saya dalam berbicara atau dalam menyampaikan, atau kekeliruan yang sudah saya utarakan. Bil taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.